Ya, hari ini tema kita adalah mari kita lawan kebiadaban Islam. Anda coba gunanya nyimpen uang di bank buat apa coba? Ya kan? Tarik dari semua bank-bank milik negara. Masukkan, ya sudah, ke satu ke siapa? BCA. Kalau BCA kan punyanya orang ini kan, sama-sama punya orang Tionghoa kan. Semua orang Kristen, tarik uangmu dari bank-bank milik negara. Depositomu apa semua, tarik semua. Yang keempat, yang bisa kamu lakukan, ya, para orang-orang Kristen, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Kristen, dan yang beragama non-Islam, jangan boleh ada orang Islam kerja di tempatmu. Kelar, saudara. Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, dan shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan juga bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di Nibiru dan di Konoha. Ya, hari ini tema kita adalah mari kita lawan kebiadaban Islam. Sebenarnya saya udah males ya ngomong tentang Indonesia secara khusus ya, kalau kita mau bicara tentang internasional. Tapi permintaan banyak sekali orang-orang ya. Jadi kita akan khusus bicara hari ini bagaimana cara kita mengatasi, melawan kebiadaban Islam yang ada di Indonesia ini. Saudara, ada beberapa tips yang mau saya berikan kepada Anda ya. Tentu saja melawan dengan pedang, dengan membunuh bukan salah satunya, karena itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus ya. Cuman kamu harus melawan ya, kamu harus melawan. Kalau nggak usah teriak-teriak, dipersekusi, nggak usah teriak-teriak, saudara. Kalau kamu nggak berani, nggak usah ngomong sama sekali ya, karena kamu cuman playing victim aja selama ini. Apalagi apologet TikTok ini ya, bangsat-bangsat ini apologet TikTok, ini apologet TikTok. Pendeta-pendeta kayak model kayak Gilbert ini kan bangsat semua ini kan, jilat-jilat pantat Islam semua kan. Apalagi Kristen TikTok juga sama ya, bajingan semua ya, jilat-jilat pantat Islam, saling bunuh sesama orang Kristen. Hati-hati kamu ya, saudara ya. Sama orang Islam nggak berani, mereka sama sesama Kristen saling injak, ya kan? Itulah ya, makanya saya mengkritik keras ya, bukan mengkritik keras, tempelengin satu-satu, saudara. Itu kalau saya ketemu satu-satu tak gaplok, saudara ya. Sungguh tak gaplok beneran, saudara. Dia berani sama orang Kristen, tapi sama orang Islam semua kapicerit, semua mencari berak darah, saudara. Itu sebelah saya tak tempeleng gitu, saudara. Tak tempeleng beneran sebelah saya itu ya. Oleh gobloknya minta ampun gitu loh. Kan kalau ngeliat orang goblok kan kita jengkel, saudara. Ngeliat orang goblok itu nggak seneng, saudara ya. Ngeliat orang goblok, orang naif itu nggak apa-apa, tapi ngeliat orang goblok itu menjengkelkan itu ya, saudara ya. Ini ngaplok. Ada beberapa tips ya, ya. Saya nggak nyuruh Anda bersatu, percuma kamu memang cuma cari duit tok. Cuman kalau kamu orang-orang Kristen, kamu ya, gerejamu udah begitu tadi ya, ditutupin. Nah, ini tadi kan berita-berita lama semua banyak dari bertahun-tahun, intinya banyak gitu ya. Anda mau cari tiap bulan juga ada tuh penutupan gereja itu ya. Jadi bagaimana caranya? Satu ya, kamu yang ada di Batak, yang ada di Sulawesi Utara, di Minahasa, di Papua, di NTT, di Flores, larang itu masjid untuk berdiri. Kan nggak perlu kelahi kan, nggak perlu pakai senjata kan, pokoknya larang, nggak boleh aja pokoknya. Caranya gitu, saudara ya. Nggak boleh aja. Berani nggak masalahnya kamu? Kan kamu nggak berani kan? Tapi kalau ada GBI ya, GBI nanti ada gereja Bahtera, coba nanti di Manado misalnya nih muncul. Wah, pasti kan diserang habis-habisan sama orang GPDI sama GBI kan. Iya kan? Kalian sesama gereja, saya kan dulu sering pelayanan ke Manado, sampai ke Tomohon, sampai ke Modo Inding sana.
Kalau ada gereja lain tumbuh, kalian saling saling persekusi. Kalau ada masjid, kalian nggak berani kan ngelarang kan. Sekarang ada mulai beberapa berani ya. Dan saya bilang itu benar. Ya, walaupun sebenarnya itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak melanggar hukum. Larang, jangan boleh. Ya, tapi orang Batak mana berani larang bikin masjid, saudara. Orang Batak ini nggak berani orang Batak. Saya nggak ngerti. Dulu kan saya pernah nanya sama teman-teman kita di sini yang Batak-Batak ini kan. Berani nggak kamu? Kan nggak berani, saudara. Diem semua kan. Lebih Manguni lebih berani tuh. Orang Dayak lebih berani. Ya, orang Dayak lebih berani. Orang Manguni, orang Papua lebih berani. Nah, NTT gimana sekarang? Begitu ada Islamisasi masuk, usir. Berani nggak tuh, saudara? Nah, itu harus institusi ya, harus bareng-bareng. Kalau nggak bisa. Ah, itu tuh utopia. Ya susah, apalagi kalau di tanah Batak nggak berani orang Batak. Orang Batak nggak berani, ya. Tapi yang kedua, ya, Anda bisa tarik semua rekening uangmu dari rekening. Tarik, orang-orang Indonesia, tarik uangmu dari semua bank. Tarik semua. Ya, Anda coba gunanya nyimpen uang di bank buat apa coba? Ya kan? Nah, tarik dari semua bank-bank milik negara. Masukkan, ya sudah, ke satu ke siapa? BCA. Kalau BCA kan punyanya orang ini kan, punya sama-sama punya orang Tionghoa kan. Semua orang Kristen, tarik uangmu dari bank-bank milik negara. Depositomu apa semua, tarik semua. Masukkan saja ke salah satu bank swasta yang kita sudah tahu itu punyanya orang Kristen. Ya, saya nggak tahu sekarang ini Lipo bagaimana, masih punyanya James Riyadi apa enggak. BCA, kalau itu punyanya Hartono bersaudara. Ya, sudah. Atau sekalian, nggak usah taruh di bank sekalian, karena begitu tarik keras kan pas. Coba kalau bayangin, kalau semua orang Kristen di Indonesia narik uangnya dari bank. Ya, lalu kan masukkan aja ke ABN AMRO, ya, atau ke bank-bank asing yang ada di Indonesia. Tapi jangan di bank-bank lokal lagi. Itu akan menggoyang, saudara ya. Dan akan terjadi ya, gerakan-gerakan. Ya, bikin gerakan tarik uang dari rekening bank, rush. Udah Pak, ya sudah kami marah. Itu. Kita marah, karena kalian kan nggak dianggap sama negara Indonesia. Ya kan? Diras, saudara. Tapi memang kemarin kita sudah membahas beberapa bulan yang lalu, jika Indonesia bubar, kamu baru mau narik uangnya, uangmu sudah dibekukan. Sekarang saja rekeningmu sudah banyak dibekukan kan oleh PPATK kan. Jadi memang sebaiknya cepat-cepat tarik uangmu. Kalau pemerintahan goyang, kalau uangnya ditarik, pemerintahan goyang, dia akan melihat, akan investigasi. Ternyata orang-orang Kristen. Ya. Yang ketiga, saudara, ya jangan bayar pajak. Cuma kalau jangan bayar pajak ini kan Anda harus punya alasan yang bagus. Ya kan? Karena harus punya alasan yang bagus. Kalau semua orang Kristen tidak membayar pajak, ya demo dong, kami nggak bisa bayar pajak. Karena haknya kita untuk ibadah dilanggar oleh pemerintah. Kita nggak bisa ibadah, karena kita tidak bisa membangun rumah ibadah. Ya kan? Yang keempat yang bisa kamu lakukan, ya, para orang-orang Kristen, orang-orang Tionghoa dan orang-orang Kristen dan yang beragama non-Islam, jangan boleh ada orang Islam kerja di tempatmu. Kelar, saudara. Tak jamin kelar. Jangan boleh ada orang Islam kerja di tempatmu. Ya, kelar. Itu saja saudara kamu lakukan. Ya.
Chaos, Pak. Ya memang nggak bakal chaos. Ya, tegang iya. Tapi jangan biarkan ada orang Islam boleh kerja di tempatmu. Ya, sebab nanti kamu akan ngasih makan orang-orang Islam ini buat nutupin masjid, buat nutupin gereja. Orang-orang yang kerja di tempatmu itu sekarang kan, kamu kan tidak bisa melarang mereka pakai jilbab kan? Ganti semua. Mall itu kan banyak punya orang Tionghoa tuh, mall-mall itu banyak orang Kristen. Udah nggak boleh ada orang Islam lagi. Ya, itu kalau Anda mau, benar. Tapi kalau Anda tidak mau seperti itu, nggak usah teriak-teriak, gereja ditutup. Oh, percaya kepada Tuhan akan tolong, tidak akan tolong. Percaya saya tidak akan tolong. Tidak akan tolong. Kenapa? Karena gereja sendiri pengecut. Gereja sendiri rakus dan tamak. Apakah Tuhan Yesus akan tolong kalian? Enggak, saudara. Kamu jangan halu. Saya ini pendeta, saya sekolah teologi udah 10 tahun, saudara ya. Saya tahu persis. Saya pernah tinggalkan gereja juga dan saya kembali ke gereja juga. Saya tahu persis Tuhan tidak akan tolong kamu, saudara. Kenapa? Karena gerejamu, pendetamu rakus, tamak. Nah, yang kelima, yang terakhir, ya, buka semua kolektornya di gereja, perpuluhannya kasih makan itu orang-orang di Indonesia. Ya, itu cara buat ngelawan. Tapi kalau enggak, kalau anak kamu nggak mau ngelakuin ini, sudahlah, nggak usah teriak-teriak persekusi lah, ya, nggak usah cemen lah, wis munafik kalian itu, ya, teriak-teriak sakit, tapi kamu yuk lawan yuk, nggak berani, nggak usah munafik, ya. Di seluruh Indonesia yang berani ngelawan orang Islam itu cuman saya, saudara, ya, yang berani terang benderang begini ya, cuman saya. Lalu kemudian saya menginspirasi beberapa orang, itu pun tidak ada yang seberani saya. Dan tidak ada yang sampai heboh seperti saya perlawanannya. Ini kan, nah Papua berani itu mulai. Ya, dengan apa? Dengan melarang ada gereja, melarang ada masjid. Masalahnya berani nggak dilanjutin? Wah, dijemputin satu-satu nanti, saudara ya. Kamu harus berani. Nah, kalau semua terjadi serentak, kalau sporadis, goblok, harus serentak, seluruh Indonesia jeder. Kalau sporadis, kamu goblok, saudara. Kalah kamu. Tapi kalau serentak, nggak akan kalah. Harus serentak. Ya. Nanti kapan-kapan kita serukan, kalau perlu ya. Kalau kapan-kapan kita serukan. Ya. 2020 semester 2 ini mungkin juga kita bisa ya, 2025 ini kita larang semua masjid berdiri di daerah orang Kristen. Coba saja, berani nggak? Serentak nih, kalau nggak serentak ya nggak bisa. 2025 ini serentak seluruh Indonesia, jangan ada masjid di daerahnya orang Kristen, ya. Kalau perlu disegel, masjid-masjid sudah ada, segel. Orang nggak boleh masuk pokoknya. Nggak boleh masuk, udah. Kalau daerahnya itu Kristen semua, terus ada masjid, daerah sekelilingnya Kristen semua, segel masjidnya, saudara. Segel. Berani nggak? Berani nggak? Ntar kayak Santi Amber ngomong berani. Di belakang ngomongnya katanya saya didikte sama Paul. Berani, di belakang mencret ntar. Oh, kalau saya lakukan ya. Dari saya masih di Indonesia, saya sudah berani seperti ini, ya. Udah berani seperti ini, ya. Serius, dari waktu di Indonesia 2017, saya sudah seperti ini. Nah, ketika saya mau melakukan pekerjaan lebih hebat lagi, saya kesini dulu. Tenang, sudah tenang, 2020 saya mulai geber, 2021 ya kan. Itu, ya. Tapi yang terakhir, kamu tekan pendetamu, buka kolektornya, buka perpuluhannya.
kasih makan. Kalau mereka tidak mau, tinggalkan gerejamu yang tidak mau bikin kasih makan setiap hari, yang tidak mau membuka lumbung-lumbungnya untuk kasih makan. Ya, tak kasih cara tadi yang pokoknya yang cara-cara yang perlawanan tadi ya, tapi yang paling terakhir itu yang paling benar. Kalau kamu tidak berani lagi, itu pun tidak berani kamu lakukan, ya sudah, kamu nggak usah jeritan dipersekusi, dan nggak usah banyak bacot. Makanya saya bilang saya sudah stop kamu bicara tentang Indonesia. Toh bukan negara saya lagi. Ya kan? Saya sudah hidup enak di sini di Belanda. Ya kan? Tetapi itu pun saya masih berdoa. Itu pun saya masih tetap kumpulkan donasi untuk kasih makan Indonesia. Tapi untuk ngurusin gereja-gereja, udah males. Karena gereja-gerejanya rakus. Gereja apa sebut rakus, saudara. Coba cek aja. Ada ya, sebagian besar perpuluhan dan dia kolektornya apakah buat diakonia? Enggak, saudara. Ya kan? Untuk memperkaya Pak Pendeta. Coba deh kalau nggak percaya, kamu cek tuh kolektornya di gereja, buka, ya, saudara ya. Itu tips yang paling mudah dan tak jamin berhasil. Masalahnya kan selama ini nggak ada yang menjamin seperti, oh gereja berdoa taimu itu berdoa, saudara. Sampai taimu keluar cacingnya itu macam naga, nggak bakal Tuhan jawab, tidak akan. Kamu jangan ngomongin nabi. Ya, Nabi 26 tidak akan, sampai berak naga itu tidak akan Tuhan itu tolong kamu, saudara. Kuncinya apa? Ya kamu berdoanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa minta tolong Tuhan, para pendeta berdoa minta tolong Tuhan, tapi kolektornya masuk ke kantongmu. Kamu tuh bohong, kamu sedang nipu Tuhan. Kamu tuh mau nipu Tuhan, kamu sedang nipu jemaatmu. Jadi Tuhan tidak akan tolong kamu, percaya saya. Tidak akan tolong gerejamu. Sampai kamu buka itu lumbung-lumbung kolektormu, perpuluhanmu, kamu buka. Kasih makan untuk orang-orang miskin di Indonesia. Baru Tuhan tolong kamu. Sudah berapa lama? Kamu jangan ngomong saya salah. Sudah berapa puluh tahun kamu berdoa? 70 tahun, 80 tahun. Sudah hampir 100 tahun kamu berdoa. Ya, orang Abraham nunggu anak aja. Abraham nunggu seorang anak, nggak nyampe 50 tahun, saudara. Ya, ini hampir 100 tahun. Apa Tuhan akan tolong kamu? Enggak, karena kamu sendiri mau nipu Tuhan. Kecuali kamu sudah saling tolong-menolong sesama umat Kristen lah. Kamu sama-sama orang Batak aja saling lagi rente kok. Padahal firman Tuhan berkata, jangan memberikan bunga kepada sesamamu, ya kan? Jangan menarik bunga, mengenakan bunga kepada sesamamu, ya kan? Jangan menarik rente. Kamu sama-sama orang Batak, ya HKBP lagi, sama-sama HKBP, malah pakai duitnya kasnya bendahara gereja, dipakai untuk rente ke jemaatnya. Kan kamu edan, saudara. Edan kamu. Gimana Tuhan mau jawab doamu? Kamu sesama Eporus saja bunuh-bunuhan, gebuk-gebukan, rebutan naik mimbar. Ya kan? Pendeta-pendeta yang lain juga sama, nggak cuma KKBP doang. Nah, itu Philip Antova gegeran sama mertuanya sendiri. Ya kan? Kamu jangan ngomong enggak. Ya itu gereja itu kayak banyaklah sudah itu gereja kakak beradik bertengkar sendiri, ya kan, warisan tahta semuanya. Bagaimana Tuhan mau jawab doamu dari persekusi? Tidak akan dijawab, tidak akan, saudara. Percaya saya, tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena doamu buat ngakali Tuhan. Kamu nipu Tuhan, ya kan? Orang-orang reform sama ya. Aduh, kamu tuh nipu Tuhan. Semualah gereja tuh nipu Tuhan kamu tuh.
kalau kamu tidak berdiakonia dengan militan, doamu pun tidak akan dijawab. Buat apa? Terus buat apa uang yang kamu kumpulin itu buat apa? Nih kayak di Belanda nih ada GKIN, saldonya 200.000 euro, saudara. Buat apa 200.000 euro saldonya gereja? Coba, itu orang Indonesia semua. Kalau dikirim ke Indonesia buat kasih makan Indonesia itu bisa satu Jakarta makan semua itu, saudara. 200.000 euro. Saldonya GKIM di Belanda itu 200.000 euro, saudara. Ya, buat apa coba? Aduh, 200.000 euro ya saldonya. Buat apa coba? Karena kamu ngakali Tuhan, kamu nipu Tuhan. Ya, kamu nipu Tuhan. Gereja. Itu ya saran saya itu begitu. Jadi kamu nggak usah cerita-cerita persekusi lagi lah. Saya sebenarnya udah nggak mau cerita lagi persekusi lagi ya. Udah cukup, masanya saya itu sudah cukup. Sekarang saya ceritanya adalah pokoknya kita komunitas yang hagios, kita kasih makan aja tiap hari, kasih makan orang-orang ini, dan diantara kita saling tolong-menolong. Siapa yang mau gabung dengan kita, ayo gabung. Ya, kalau kamu ndak mau gabung juga ndak apa-apa, emang gue pikirin, ya kan? Yang penting kita ada dana, nggak ada dana ya berhenti, udah gitu saja. Selama ada dana kita jalan, kita kasih makan. Ya, kebetulan sekarang pengurus kita orang-orang yang luar biasa ya, dari alumni kita semua ya, Pak Dr. Yuwono, Dr. Ido, Pak Enardo, itu alumni kita semua itu, saudara ya. Jadi kita sudah ngerti cara kerjanya. Pengurus-pengurus ini ya sudah tahu cara kerjanya. Ada Bu Linda, itu semua alumni kita semua itu. Ya, saran saya itu seperti itu. Nah, yang paling berlawanan ya kalau kamu berani itu bom tuh, Istiqlal tuh dibom. Itu cara paling goblok. Itu cara paling goblok, saudara. Yang paling benar dan yang paling mudah adalah paksa pendetamu buka itu kolektor perpuluhannya buat kasih makan. Ya, karena perut yang lapar itu sering kemasukan setan. Tapi kalau perutnya kenyang, dia tidak mudah dihasut. Ya, maka persekusi bisa nggak ada lagi. Karena tahu gereja ini, coba kamu lihat tuh gereja-gereja yang tadi ditutup segala macam, ada nggak ngasih makan ke penduduk? Bikin program kasih makan ke penduduk? Nggak ada, saudara. Bagi-bagi sembako setiap hari, nggak ada. Apa gunanya ada gereja di situ coba? Buat kumpul-kumpul, Pak, itu nggak berguna. Buat masyarakat sama sekali nggak berguna gereja itu. Kamu kalau bikin gereja, kamu mesti pakai otakmu. Apa gunanya kalau gerejamu berdiri di masyarakat itu? Supaya mereka diselamatkan, Pak. Itu kan katamu. Yang kamu aja belum tentu selamat, pendetanya belum tentu selamat. Masuk surga kok. Kamu mau sok-sokan supaya mereka diselamatkan. Nggak usah, nggak perlu ngomong supaya mereka diselamatkan. Kamu memberitakan Injil aja kamu nggak berani. Orang diakoni aja kamu pelit. Ya kan? Nggak mungkin lah, bohong. Kamu nipu Tuhan. Ya, kalian orang Kristen di Indonesia itu kamu nipu Tuhan. Ya, kamu nipu Tuhan, kamu nipu jemaat. Jemaatmu dihipnotis supaya keluar duit buat memperkaya pendeta. Ya, saudara ya. Coba kamu lihat tuh saldonya gereja-gereja itu banyak-banyak itu. Terus buat apa itu saldonya itu? Kamu cek, ya kita kolektornya banyak juga ya, tapi semua kita berikan untuk mensejahterakan jemaat dan untuk kasih makan. Ya, there is no poor among us. Nggak ada orang miskin. Semua komunitas hagios itu nggak ada yang miskin. Nggak ada yang sampai nggak punya rumah, nggak bisa punya rumah, tidur di jalan, itu nggak ada, saudara. Nggak ada ya. Kita sekarang di Belanda saja kita sedang memikirkan saya harus punya satu rumah singgah supaya tidak ada aktivis kita yang homeless itu tidur di jalan. Ya, kita lagi pikirkan supaya kita bisa punya rumah sendiri supaya jangan tidur di jalan mereka. Oke nih, saya tadi ini ada Ombung Toba nih. Ombung Toba, silakan Ombung.